Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan beberapa bagian utama, yaitu mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, dan metode penelitian. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, dan untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai fenomena atau latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Pertama, sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Melalui fungsi tersebut, perbankan dapat mendukung aktivitas ekonomi serta membantu mendorong pembangunan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, aktivitas perbankan juga memiliki berbagai jenis resiko. Beberapa di antaranya yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, dan resiko likuiditas. Resiko-resiko ini muncul karena aktivitas perbankan berkaitan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat dan berbagai kegiatan bisnis yang kompleks. Jika resiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka hal ini dapat berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan, bahkan dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap perusahaan perbankan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan suatu sistem pengelolaan risiko yang lebih terstruktur, yaitu Enterprise Risk Management atau IRM. IRM merupakan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi, di mana seluruh risiko perusahaan dikelola secara menyeluruh dalam satu kerangka manajemen, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan risiko secara lebih efektif. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya, hasil yang ditemukan masih belum konsisten mengenai apakah penerapan IRM benar-benar berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Beberapa penelitian menemukan bahwa IRM dapat meningkatkan nilai perusahaan karena meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. Namun ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa IRM tidak selalu memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Karena adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, maka masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada sektor perbankan yang memiliki tingkat risiko dan kompleksitas yang cukup tinggi. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah dan tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengungkapan IRM terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori. Pertama adalah signaling teori. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan memberikan berbagai informasi kepada investor sebagai sinyal mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan, laporan tahunan, maupun pengungkapan manajemen risiko. Melalui informasi tersebut, investor dapat menilai kinerja perusahaan. Selain itu, penyampaian informasi ini juga bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi, yaitu kondisi di mana ketika manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibanding investor. Kemudian yang kedua adalah agency teori, di mana teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agent, yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan ini sering muncul potensi konflik kepentingan, karena manajemen terkadang lebih memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda dengan pemilik usaha. Selain itu, penelitian ini juga membahas Enterprise Risk Management atau ERM sebagai sistem pengelolaan risiko yang dilakukan secara terintegrasi serta nilai perusahaan yang mencerminkan bagaimana investor menilai kinerja dan prospek perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Risk Management atau RM merupakan pendekatan manajemen risiko yang dilakukan secara terintegrasi di seluruh organisasi perusahaan. RM melibatkan dewan direksi, manajemen, serta seluruh unit organisasi dalam proses identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Berbeda dengan manajemen risiko tradisional yang biasanya dilakukan secara terpisah di setiap divisi, RM mengelola seluruh risiko perusahaan dalam satu kerangka yang terpadu, sehingga hubungan antar risiko dapat dianalisis secara lebih menyeluruh. Dengan penerapan RM, perusahaan dapat mengantisipasi berbagai ketidakpastian bisnis, meminimalkan potensi kerugian, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, penerapan RM juga membantu perusahaan meningkatkan tata kelola serta memperkuat ketahanan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis. Selanjutnya yaitu nilai perusahaan.
merupakan indikator yang menunjukkan bagaimana pasar atau investor menilai kinerja dan prospek suatu perusahaan. Nilai perusahaan biasanya tercermin dari harga saham yang diperdagangkan di pasar modal. Semakin tinggi harga saham perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan di mata investor. Nilai perusahaan mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan, serta menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keputusan investasi, struktur modal, kinerja keuangan, serta kondisi ekonomi eksternal seperti inflasi dan tingkat suku bunga. Yang terakhir yaitu dampak ERM terhadap nilai perusahaan. Hubungan antara ERM dan nilai perusahaan dapat dijelaskan melalui perseptif, teori sinyal, dan teori agensi yang menekankan pentingnya transparansi dan pengelolaan perusahaan yang baik. Pengungkapan ERM dalam nilai perusahaan memberikan informasi kepada investor mengenai bagaimana perusahaan mengelola berbagai risiko yang dihadapi. Melalui penerapan ERM juga dapat mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan risiko sehingga stabilitas serta keberlangsungan usaha dapat terjaga. Pengelolaan risiko yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan di masa depan. Dengan demikian, penerapan dan pengungkapan ERM dapat memberikan sinyal positif bagi pasar serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan. Namun, perusahaan tetap perlu melakukan evaluasi manajemen risiko secara berkelanjutan karena risiko dapat berkembang seiring perubahan lingkungan bisnis, termasuk risiko teknologi seperti keamanan cyber. Kemudian saya ingin menjelaskan bagian kerangka konseptual penelitian, jadi Enterprise Risk Management ke nilai perusahaan. Enterprise Risk Management ini digunakan sebagai pendekatan mengelola risiko yang membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko secara terintegrasi. Perusahaan yang menerapkan ERM secara efektif mampu mengurangi potensi kerugian serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Jadi penelitian sebelumnya menemukan penerapan Enterprise Risk Management memiliki hubungan dengan peningkatan nilai perusahaan. Terbukti dari penelitian dari Azira tahun 2025 menemukan bahwa penerapan ERM berpengaruh secara positif dengan nilai perusahaan karena kemampuannya dalam meningkatkan transparansi serta kepercayaan investor terhadap perusahaan. Selain itu, penelitian dari Hoyle dan Liebenberg tahun 2011 menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan ERM secara komprehensif cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan ERM. Jadi berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis 0, pengungkapan Enterprise Risk Management tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian hipotesis alternatif adalah pengungkapan Enterprise Risk Management berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada bagian metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian mengolah data dalam bentuk angka yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk melihat pengaruh antar variabel penelitian. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar dua variabel. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Enterprise Risk Management, sedangkan variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Untuk populasi penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor perbankan dipilih karena memiliki tingkat regulasi yang cukup ketat serta penerapan manajemen risiko yang relatif lebih terstruktur dibanding sektor lainnya. Kemudian sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purpose sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 10 perusahaan perbankan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2022 hingga 2024. Periode ini dipilih karena merupakan data terbaru yang tersedia secara lengkap pada saat penelitian dilakukan. Selain itu, rentan waktu 3 tahun dianggap cukup untuk menggambarkan konsistensi pengungkapan Enterprise Risk Management serta perubahan nilai perusahaan pada sektor perbankan. Periode ini juga mencerminkan kondisi pasca pandemi yang relatif lebih stabil sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai praktik pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan. Dengan menggunakan 10 perusahaan selama 3 tahun, maka total data observasi dalam penelitian ini berjumlah 30 data penelitian. Terakhir, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software statistik SPSS. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel Enterprise Risk Management memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai artikel jurnal kami. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih.